Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, Bu Utami yang saya hormati, Bapak dan Ibu rekan guru SDN 3 Tanjung Bundung yang saya hormati. Izinkan di sini saya selaku guru penggerak angkatan 7, di mana saya mendapatkan tugas harus menyosialisasikan modul 1.4 budaya positif. Mohon izin kepala sekolah untuk menyampaikan sekelumit apa yang saya dapatkan ketika pendidikan di calon guru penggerak modul 1.4. Inti daripada modul 1.4 ini adalah kita harus mengetahui, kita harus memahami bahwa siswa-siswa kita memiliki kebutuhan dasar manusia, memiliki kebutuhan dasar. Kemudian juga menerapkan disiplin positif dan juga teori kontrol. Kemudian harus mempunyai cara-cara memotivasi, memberikan penghargaan dan juga model restitusi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Lanjut. Ternyata siswa kita itu sering bandel. Itu bukan karena mereka memang betul-betul bandel dari awal, dari baik tidak, tetapi ternyata setelah diteliti itu salah satu daripada kebutuhan mereka belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar sesuai penelitian adalah anak-anak harus mendapatkan kesenangan, mereka juga harus mendapatkan cinta dan kasih sayang tidak hanya dari seorang guru, tetapi juga harus imbang dengan kasih sayang orang tua di rumah. Selanjutnya power itu mereka juga memiliki kekuatan secara pribadi. Selanjutnya bertahan hidup, mereka berhak dan harus diakui haknya bahwa mereka itu memiliki prinsip dan otoritas secara pribadi. Soalnya kebebasan, mereka harus diberi kebebasan meskipun mereka harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, apabila anak-anak kita itu dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka dunia mereka akan berkualitas, sehingga akan menciptakan anak-anak yang luar biasa, generasi-generasi bangsa yang luar biasa, yang akan menggantikan kita ini nanti depan. Lanjut. Baik, kita mulai dari posisi kontrol. Apa posisi kontrol? Ini menyangkut kita sebagai para guru. Kita harus memiliki 5 posisi kontrol ini. Kita harus sesuaikan dengan kondisi siswa. Salah satunya penghukum. Nah, seringkali guru menjadi penghukum, jadi anak-anak merasa sangat bersalah. Takutnya mereka trauma dan akan menjadi trauma sampai masa depannya. Nah, ini harus dihindari. Kemudian guru juga biasanya membuat orang merasa bersalah. Contoh konkretnya, ini gara-gara kamu tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, satu kelas menjadi sulit untuk segera diambil nilainya. Bagaimana kamu ini? Jadi anak-anak akan merasa bersalah dan bersalah. Ini juga seharusnya kita hindari. Kemudian guru harus menjadi seorang teman bagi anak-anaknya. Nah, ini sangat baik, tapi kita harus menunggu atau melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini kita harus sebelum kita harus memutuskan kamu salah enggak, kita harus memantau dulu, melihat dulu sakjane
kronologinya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk manajer ini skala kecilnya di dalam kelas, penanggung jawabnya adalah guru, tapi untuk skala besarnya adalah kepala sekolah. Jadi muaranya nanti bisa di kepala sekolah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan baik. Nah, tidak terlalu terlihat, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Maksud dari seluruh rangkaian modul 1-4 ini adalah sebenarnya ke profil pelajar Pancasila, di mana semuanya memiliki elemen-elemen yang saling terkait dan mendukung, seperti berkomunikasi global, berpikir kritis, gotong royong, kreatif, dan apa lagi Bu? Inovatif. Yang nomor 1 itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita, utamanya ini di kurikulum Merdeka yang telah kita laksanakan. Jadi kewajiban saya menyosialisasikan hanya pada pokok-pokok modul 1-4 saja. Lanjut. Ini poin-poin pelajar Pancasila. Nah, kemudian salah satu inti di modul tadi selain posisi kontrol adalah keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal peraturan kelas, kalau peraturan kelas cenderung ke guru atau sekolah yang membuat. Tapi untuk keyakinan kelas sekarang terintegrasi dengan siswa. Jadi kita menentukan keyakinan kelas kesepakatan dengan siswa. Lanjut. Nah, kemudian di sini tadi sudah bicara tentang posisi kontrol. Kemudian kita sudah bicara tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut modul ini kalau kita menangani anak-anak yang bermasalah itu bisa dengan berkelahi dengan temannya atau berbuat buruklah, berbuat tercela yang mengakibatkan yang mengakibatkan mereka sendiri rugi. Nah, iya. Kemudian apa yang harus kita laksanakan? Sebelumnya, ini flashback ke diri saya sendiri. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga biasanya ini bolak-balik membuat perkara nih anak ini. Nah, jadi saya tidak mengambil latar belakang kenapa mereka seperti itu. Nah, dengan saya memahami dari modul ini, saya tahu ternyata ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita tidak harus bentak-bentak anak, melototin anak, menghukum anak secara tiba-tiba, tapi kita harus mencari solusi. Apa sih yang kalian perbuat kok bisa seperti ini? Ayo ceritakan dan lain sebagainya. Kemudian iya, yuk.
Ya. Bapak dan Ibu, pada intinya kita masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kita meninggalkan pola pembelajaran yang dulu ke masa pembelajaran yang sekarang, yang tentunya serba canggih. Tetapi kita harus berdasar pada sistem pola pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari sini ada pertanyaan atau ada saran atau ada sanggahan. Terus terang saja kita semua, saya sendiri juga dalam tahap belajar, jadi mungkin penyampaiannya kurang enak, tapi maksud saya sebenarnya enak, cuman mungkin ada yang bertanya. Silakan. Dalam pembelajaran kadang sebagai guru di kelas saya tuh lebih suka sebagai teman gitu Pak. Lebih kalau sebagai teman itu kayaknya lebih bisa mendekati kepada anak. Ternyata di situ tadi kalau kita terlalu dekat dengan anak sepertinya kok kurang bisa, nanti bisa saja mungkin anak-anak jadi ngelunjak begitu ya maksudnya. Mohon untuk bagaimana selanjutnya, apa yang harus kami lakukan begitu. Kalau misalkan hanya sebagai teman itu kurang bisa diterima dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, saya akan mencoba menjawab semampu saya. Betul, kalau posisi kontrol sebagai teman dilaksanakan terus-menerus di dalam kelas, maka otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Anak-anak juga bisa melunjak. Jadi posisi kontrol teman itu kita pakai itu ketika mereka memiliki masalah, sehingga mereka juga akan terbuka. Misalnya mereka tidak diam saja. Biasanya sering anak-anak anak ini kok diam. Ternyata kita dekati dengan posisi kita sebagai teman itu, akhirnya mereka curhat pada kita. Nah, kita bantulah di sana. Tapi ketika suasana sudah baik-baik saja, kita kembali ke posisi awal antara guru dan murid. Menurut saya begitu. Puas Bu? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Samsul Arifin. Di sini saya tidak bertanya, tapi hanya mengapresiasikan bahwa materi budaya positif sosialisasi ini sangat memotivasi kami sebagai pendidik supaya bisa merubah mungkin kegiatan-kegiatan, mungkin merubah kita menyelesaikan masalah-masalah kepada anak. Jadi untuk yang keyakinan kelas, saya rasa ini juga saya akan menerapkannya di kelas saya nanti supaya anak-anak bisa punya kontrol untuk jika dia melakukan pelanggaran di kelas, jadi dia punya frame bahwa ada keyakinan kelas, jika saya nanti melanggar, saya akan terkena sanksi atau dapat hukuman, misalkan seperti itu. Jadi itu saya terapkan di kelas, dan dengan materi-materi yang lain itu saya sangat termotivasi sekali, dan saya akan berusaha merubah segala apa yang telah saya terapkan di kelas menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Adi. Ya, kita semua, tidak hanya penjenengan, saya sendiri juga harus belajar untuk keberhasilan anak-anak dalam belajar, tentunya dengan pembaruan pendidikan di negara kita.
Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terus, ya, yes. Saya kira cukup untuk bahan refleksi, nanti akan saya bagikan per lembar kepada Bapak dan Ibu, nanti ditulis kemudian diberikan ke saya. Dari sini saya cukupi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sejenak kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama, ini nanti akan Pak Arif isi dengan pemaparan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya setelah selesai, nanti yang membawa Al-Quran juz amma ataupun Iqra nanti mendekat ke Pak Arif. Yang lain, kalau yang tidak membawa silahkan nanti bisa keluar. Tapi yang jelas pahala tetap ada yang membaca. Gitu ya. Karena setiap hari Sabtu kita kan selalu mengaji. Tidak apa-apa ya. Yuk, mari kita berdoa. Berdoa. Mulai. Selesai. Anak-anak, di awal kalian harus mendengarkan dan mohon maaf kalau kamu nanti di tengah perjalanan tak usir karena kamu buder atau apa, peringatkan, ya. Baik, anak-anak, Pak Arif di sini sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Apa sih pendidikan guru penggerak? Pendidikan guru penggerak tugasnya adalah menggerakkan menjadi pemimpin pembelajaran kalian, belajar dan belajar sehingga hasil belajarnya Pak Arif nanti akan Pak Arif ajarkan atau Pak Arif akan sumbangsikan kepada kalian agar kalian menjadi anak-anak yang hebat. Nah, ini yang perlu Pak Arif sosialisasikan pada anak-anakku sekalian adalah budaya positif. Ya, budaya positifnya apa saja? Misalnya kalian menyapu halaman, Pak Arif dan guru dan Pak Guru yang lainnya juga menyapu halaman bersama. Itu adalah budaya positif. Kemudian kalau kalian pipis, buang air kecil ataupun buang air besar di kamar mandi, kalian juga wajib membersihkannya. Jangan sampai meninggalkannya. Pak Arif kemarin pernah ke kamar mandi. Ambune kok Pak seng-seng. Wah, ini pipis yang tidak disiram.
tidak tahu Pak Arif siapa pemilik pipis tersebut. Tapi Pak Arif harapkan besok-besok jangan diulang, harus disiram, toh airnya juga tidak tinggal buka, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya anak-anakku, kalau kalian dibimbing dan diajar oleh guru, kalian tidak bisa, kalian harus bertanya, jangan diam saja. Oke? Nah, nanti akan dibuat kesepakatan kelas seperti di kelas 4, apa yang kamu mau. Pelajarannya matematika, materinya perkalian misalnya. Kita anak-anak nanti bagaimana kita melakukan pembelajaran. Misalnya katakan, Pak, bagaimana kalau kita belajar di luar? Ya siap, akhirnya kita belajar di luar, entah itu di bawah pohon, entah itu di halaman, entah di teras ataupun di depan hujan, itu adalah belajar. Merdeka belajar. Kemudian budaya positif yang lain lagi, ketika kamu istirahat, ya, lihat depan rumahnya Daryl itu seperti jalan tol. Bayangkan orang-orang yang biasanya kakek-kakek atau nenek-nenek atau orang-orang yang biasanya naik kita berunjang 20 km per jam. Sekarang cepatnya, ya, karena jalannya sudah enak. Kamu harus hati-hati, ya. Mau menyeberang, mau beli jajan ke rumahnya Daryl, lihat kanan, lihat kiri. Kanan dekat, kiri jauh, tunggu. Di kiri jauh, di kanan jauh, wah, bagus. Ya, jadi kanan dada atau jauh, kiri juga jauh, lewat. Nggak usah lari-lari, ya. Yang pernah saya perhatikan di Kom, itu ketika kalian membeli jajan, makan-makan bersama teman-teman bermain di depannya rumah Daryl atau di rumahnya ibu. Biasanya cukup-cukupan. Hati-hati sampai tubuhmu ke jalan seret, anak pick up set, waduh, gegermu mesti gesekan mak sering, ya, gegermu jadi, ya, konek pick up berbeda. Kalau ke depan, kalau ke belakang harus membawa sepatu. Kalau kamu tidak membawa sepatu ke jembret, tapi lewat kamar mandi harus cuci kaki, kemudian kembali ke sini dan kembali pakai sepatu. Ya, di tempat kantin juga tidak boleh nakal, rame, kemudian buka-buka lawak dan lain sebagainya. Harus menjaga kesantunan. Tapi kamu kenapa tidur? Yuk, pulang lagi di sana, mendengarkan. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tolong dikurangi, khususnya Arjimas, khususnya Alaika biasanya, dan teman dan anak-anak lain. Ojo gampang gawe kesuk koncone daripada cap. Ya, kalau di sini belajar, masa bocah nanya-nanya kok jiwit lah, ya pakai lah, apalagi yang paling saya benci adalah memanggil nama temannya dengan nama ayah atau ibunya. Ya, Siti, aul, bayang-bayang, tidak boleh sama sekali. Apalagi yatim, wah, bahaya. Ya. Jangan dilakukan lagi, ya. Karena kalian sekolah ini tidak hanya mendapat pelajaran yang baik, tapi juga adab dan perilaku, sopan santun. Kamu sekolah kalau tidak sopan percuma, ya. Masuk. Siti itu ibunya Amelia. Punya Amelia. Ya, itu ya.
Betapa durhakanya kamu memanggil ibunya teman kamu dengan apa namanya aja, tidak boleh ya. Kalau begini, misalnya ibumu sakit, kamu tak ibumu mari wilda, wes mari alhamdulillah. Itu bagus. Kalau begini tidak boleh ya, yang sopan ya, yang sopan ya. Kemudian usahakan kalau pulang sekolah seperti kelas 1. Saya senang seperti kelas 1. Kenapa? Ya, seluruh guru yang ada itu disalimi. Bagus. Biasanya yang masih komplit adalah kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Tapi kelas 2 tidak pernah saling kepada teman-temannya. Kepada gurunya. Ya toh? Pulang-pulang. Betul? Tapi mulai hari ini nanti kalau kamu pulang, kamu salin ke guru kelas 1 kalau ada, kemudian Bujana, Pak Agres sebagainya, seluruh guru disalimi semuanya juga, ya. Itu anak-anak yang baik, itu adalah kebiasaannya jos. Itu ya. Apakah kelas Pak juga seperti itu? Saya melihat biasanya juga kelas 5, kelas 6 kantor juga disalami begitu ya. Yang belum ada saya rasa adalah kelas 2 dan 3. 2 dan 3 mulai orang saling al-badan. Mulai hari ini bersama seluruh dunia dicari ke kantor-kantor, ke kelas A dan kantor. Kalau kelas 1 udah bagus, biasanya salam mengenal, ya ceng, tangan depan udah panas, ya biar agama warna sama, tapi itu bagus. Itu adalah apa namanya kebahagiaan dan juga semangat yang luar biasa. Itu ya. Kemudian anak-anakku, mari kita biasakan hidup bersih. Ya, saya sering melihat di samping ada keranjang sampah, di sampingmu ada sampah. Lantas kamu jajan dibuang di sisi, padahal sebelahnya itu ada sampah, tempat sampah. Piro abote, padahal orang luar negeri aja. Itu mereka selalu buang sampah di tempatnya. Peninggalan, Pak jajan. Sampahnya dia hilang saja, sisa tidak. Setelah ketemu tempat sampah buat awakmu kerja kotoran minum aqua kita aquanya diucapkan sembarangan, betul? Jangan ada orang. Kalau ada orang di samping misalnya Mbah Piko misalnya di pinggir jalan, kamu lempar itu botol tuai sampai ke segini. Ini tual, ini kecil-kecil tual ya. Untuk di rumah kalian juga harus hormat sama orang tua. Ya, sekalian di mana hormat sama orang tua. Manut diutus turun, banyak ngaji, banyak sholat, banyak istirahat. Semua jawabnya sendiri-sendiri, oke? Apakah kalian jadi anak yang baik? Jadi anak yang hebat? Jos? Sekolah FDN P3 Tambang Bidung hebat? Anak-anak yang juga hebat? Wajah kajinya jangan dulu sudah jam 9 sampai jumpa lagi hari Sabtu nanti. Ternyata kalau tidak salah Sabtu tanggal 18 Agustus tanggal merah Sabtu depan oleh tanggal 14 Februari itu hari Jumat tidak salah itu tripat PSN dihadiri oleh matematika di
wakili apel, kita doakan mudah-mudahan apel sukses. IPA diwakili Cinta, mudah-mudahan kita juga sukses membawa nama baik sekolah kita. Itu 14 14-nya. Nah, bisa nggak ya? 14 itu hari Rabu atau ya Bang? Tanggal 16-nya itu kalian coba USN asli tanggal 18 belajar dari mana ada pertanyaan? Duduk dulu kita bisa tengok duduk. Itu saja dari balik diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Berdoa. Sebelumnya nanti yang belum berapa? Kelas 6. Kelas 6 nanti dirujuk kelas 6. Akhirnya dari ya assalamualaikum warahmatullahi melakukan pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke? Mari kita tolong Ardimas dan Arban untuk Arif ini tolong disobekkan, kemudian sekalian bantu supaya ditambahkan ini. Sini, bawa sini. Ya. Anak-anak, jadi begini. Kita Arif memiliki kertas ini. Apa yang akan kalian lakukan? Karena pelajaran hari ini IPAS ya. Nah, apa yang ingin kalian lakukan? Belajar sambil mengingat apa saja yang menurutmu kamu senang, ya. Termasuk peraturan juga harus ditulis sendiri. Misalnya, ketika mengerjakan tidak boleh pamer, tidak boleh dan sebagainya. Paham? Ini kelihatan ini. Silakan ditulis apa yang kamu inginkan, kemudian ditempel di
kesepakatan kelas yang ada di depan. Masing-masing anak mendapatkan 3. Tulis di sini Pak, kemudian nanti ditempel di sana. Ya. Jadi kan ingin kamu hari ini saya harus begini, itu ya. Tulis. Ya. Harus tidak boleh apalagi masalah proyek-proyek harus ya tapi proyek-proyek itu silakan ditulis kemudian ditempel di sana ya. Nah. Sudah mendapatkan? Oke, nanti ditempel. Sudah? Ya. Kalau ada yang sudah 1 silakan tempel ke sini. Yuk. Kalau 1 saja sudah 1 langsung tempel sini. Sudah yuk tempel. Yuk Mas, yang mata sendiri. Sini. Iya, bagus. Silakan yang sudah dapat 1, silakan. Luar biasa. Ya, agak jauhan. Nah, luar biasa. Luar biasa. Sudah tempel. Ya. Sudah, bawahnya. Bawahnya berdiri. Ya. Tepat. Silakan. Tunggu.
kita tunggu agar Habib dan Janu dan juga Abdulnya Mas juga sudah selesai. Ini jelitnya kita nanti buat lagi. Tapi kedepannya ya, ya. Ya, oke. Bahwa kalian berdua sedang bertengkar, betul? Memang semua orang punya salah. Paling pun dulu juga punya salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita semua saling mengakui perbuatan dan juga saling meminta maaf. Tentunya dicari solusi yang terbaik. Sekarang saya akan bertanya kepada Afif. Afif, apa yang terjadi? Kenapa kamu kok bisa bertengkar dengan Sakina? Oh, ini kembali sama gimana? Jadi korban kamu dipinjam Agnes, kemudian oleh Agnes dipatahkan. Apakah betul seperti itu Mas? Terus kenapa kok dipatah? Tidak sengaja. Kamu pas ngapain kok bisa tidak sengaja? Oh begitu. Begini. Memang semua orang punya salah. Tidak sengaja itu wajar. Nah, menurut kamu Agnes, apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu kepada Habib? Mengganti korban. Apakah kamu punya korbannya di rumah? Berarti tadi kamu meminjam korbannya Habib, korbanmu ketinggalan di rumah semua. Ya. Habib, apakah kamu mau diganti korbanmu sama Adimas? Adimas, apa yang kamu lakukan setelah mengganti korban? Meminta maaf kepada Habib. Habib, kamu maafkan? Yakin? Kalau begitu, besok jangan diulangi lagi. Kalau meminjam harus dijaga pinjaman. Oke. Kemudian silahkan kalian bersalaman di depan Pak Arif dan minta maaf. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Silakan. Ya. Tidak boleh mengulangi lagi. Ya. Sudah. Jadi kembali ke kelas masing-masing.
muncul salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar. Hashtagnya Merdeka Belajar. Saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain. Dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif, lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita mengincentivize metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadinya saya ngira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu, tapi enggak. Ini salah, karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Yeah.